Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria menerima kabar sukacita. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah yang hidup untuk selama-lamanya. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku
menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa pewahyuan Allah melalui malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, bukan semata-mata peristiwa rahmat, melainkan sekaligus peristiwa iman. Allah menganugerahkan rahmat yang memampukan Maria untuk mengandung Yesus, anak Allah. Namun anugerah yang luar biasa itu bukan tanpa masalah. Ia sedang bertunangan dengan Yusuf ketika kabar gembira itu muncul. Bagaimana ia harus mempertanggungjawabkan pilihannya itu? Dengan segala keterbatasannya, Maria tetap menjawab, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Inilah peristiwa keselamatan, wahyu Allah dijawab oleh manusia. Dan ini terjadi oleh karena Maria memiliki iman yang sungguh mendalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang diwartakan Injil dalam peristiwa kabar sukacita ini adalah peristiwa iman gereja. Kita memiliki panggilan yang serupa dengan Maria. Kita dipanggil untuk mengandung dan melahirkan Yesus dalam tutur kata dan perbuatan kita sehari-hari. Seperti Maria, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang taat di hadapan kehendak Allah. Keselamatan hanya mungkin terjadi ketika kita sanggup mengatakan ya di hadapan tawaran kasih Allah. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang bisa kita petik dari perayaan Hari Raya Santa Pramaria menerima kabar sukacita adalah bahwa sebagaimana ketika Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, yang akan menyelamatkan umat manusia. Maka setelah melalui pergulatan dan pergumulan iman yang mendalam, maka Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sebagai putra-putri Maria yang sekarang hidup bersama sekarang, sebagaimana teladan yang telah ditunjukkan oleh ibu kita yang selalu membawa pergumulan hidupnya di dalam kasih Tuhan, maka kita pun diajak dalam menjalani seluruh dinamika kehidupan kita. Kita hendaknya selalu merenungkannya dalam terang sabda Tuhan, dengan selalu membawa segala pergulatan hidup kita dalam terang iman kepada Allah. Maka kita boleh berkeyakinan bahwa Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Dan dengan demikian, sebagaimana Bunda kita yang berani mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah saja padaku menurut perkataanmu." Maka sebagai putra-putri Maria, dalam terang iman yang sama dengan Bunda Maria, semoga kita juga berkata dalam segala pergulatan hidup kita, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semoga pada renungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi putra-putri Maria yang semakin beriman, sebagaimana ditunjukkan oleh teladan Bunda kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.